Mencari ujung pelangi. Kedua pemuda itu terus mencari. Hingga suatu hari, mereka menemukan danau yang sangat luas. Air di sana sangat jernih. Kedua pemuda itu mendekat. Mereka terkejut hingga melihat cahaya warna-warni. Dan itu adalah ujung pelangi. Di sana ada sebuah karung tua yang memancarkan cahaya. Cahaya dengan warna emas yang memancar dari dalam karung tersebut. Kedua pemuda itu mendekat, lalu mengambilnya. Saat dibuka, isinya adalah guci koin yang terbuat dari emas. Ujung pelangi itu adalah pancaran koin-koin emas yang membuat semua orang bahagia. Ibu mengakhiri cerita dengan menutup buku. Ia menarik selimutku hingga sampai ke dada, mengisyaratkan kepadaku untuk segera tidur. Aku menurut, memejamkan mata menuju dunia mimpi. Aku hanyut terbawa imajinasi dalam tidurku, berkhayal bahwa kedua pemuda itu adalah aku dan juga teman-temanku. Kami menemukan guci dan koin emas di ujung pelangi, lalu menjadi orang yang berbahagia untuk selamanya. Jam beker berdering, sedikit menyesal karena tidak bisa melanjutkan mimpi. Aku mulai aktivitas seperti biasa. Selesai mandi, aku menuju meja makan untuk memulai sarapan. Ayah dan ibu sudah duduk manis menungguku. "Mari, silahkan disantap," kata ibu layaknya seorang pelayan restoran. Aku hanya tersenyum, mengambil lauk dan nasi, lalu melahapnya. "Ayah, memang ujung pelangi itu ada?" tanyaku. Ayah menurunkan koran yang tadi dibacanya. "Kalau itu ayah kurang tahu, mungkin saja ada," jawab ayah. "Lalu, apakah ada guci dan koin emas di ujung pelangi?" tanyaku lagi. Ayah tertawa mendengar pertanyaanku. "Kamu ini kebanyakan baca buku dongeng ya? Hahaha." Aku mendengus kesal. Ayah selalu melenceng dari pembicaraan. Suara klakson mobil terdengar dari luar. Di sana, mobil jemputanku menunggu. Aku menyalami tangan ibu, lantas bergabung dengan teman-teman menuju sekolah. Aku terus berpikir, kenapa tidak mencoba mencari ujung pelangi? Dengan begitu, aku bisa membuktikan sendiri. Apakah benar guci dan koin emas itu ada? Mungkin bisa mengajak Ferdi temanku untuk ikut serta. "Ferdi, tunggu!" seruku pada Ferdi. Alfi, ada apa?" tanyanya keheran-heran melihat aku terengah-engah. "Begini, nanti sepulang sekolah, kamu mau nggak ikut aku ke danau di dekat hutan sana?" tanyaku. Ferdi mengangkat satu alisnya. "Mau ngapain ke sana?" tanya Ferdi. "Pokoknya ada sesuatu yang menarik. Nanti juga kamu tahu," kataku menjawab. Ferdi merasa penasaran dan mengatakan ingin ikut. Waktu terus berlalu dengan cepat, mengubah pagi menjadi siang hari. Udara terasa panas seperti ingin membakar kulit. Aku mengelap penuh yang mengucur di tubuhku. Menunggu Ferdi,
Mesti jangan sabar, dia memang selalu datang terlambat. Woi, ngelamun ya? Seru Ferdi seraya menepuk pundakku. Aku mendegus pura-pura kesal. Lihat waktu dong. Telah 20 menit masih sempat-sempatnya bercanda. Ferdi tertawa. Wah, Alfi serem deh. Kalau marah, macam ibuku saja. Kalau melihat aku pulang kemalaman. Peletak. Aku geram dibuatnya. Tanganku yang tak lama tahan berusaha menjitak kepala Ferdi. Ferdi berhindar sambil berteriak. Hayo, mau bilang apa lagi? Kataku. Kau ini macam emak-emak saja suka mengomel, kata Ferdi nyengir. Woi, jadi mau dijitak lagi ya? Tanyaku sambil mengangkat tangan yang terkepal. Ampun deh. Oh iya, kamu mau ngapain ngajak aku ke danau yang di dekat hutan itu? Kali ini giliran Ferdi yang bertanya. Aku tersenyum lalu menjelaskan. Kita akan mencari ujung pelangi. Kamu tahu bahwa di ujung pelangi itu ada banyak guci berisi koin. Perkataanku terpotong. Ferdi tertawa terpingkal-pingkal, memegangi perutnya yang terasa geli. Kamu bercanda ya? Ujung pelangi dan guci emasnya itu tidak ada. Itu hanya di dongeng saja, kata Ferdi sambil terkekeh. Hei, dengar ya, kata ayahku, mungkin saja ada. Aku berusaha menjelaskan. Ayahmu bilang mungkin, bukan? Mungkin itu artinya tidak benar-benar ada. Kamu itu udah 9 tahun, kok masih percaya dongeng sih? Ferdi malah ganti menceramahiku. Aku terdiam. Kali ini aku kehabisan kata-kata. Aku menarik nafas sebentar, lantas memulai bicara. Baiklah, tapi setidaknya kita mencoba untuk membuktikannya, bukan? Lebih baik kita ke sana. Kalau tidak ada, ya sudah. Tapi, bagaimana kalau dongeng itu ternyata ada? Ferdi mulai terpengaruh. Ia mengangguk. Baiklah kalau begitu. Ayo kita ke sana. Ya, aku juga ingin melihat hutan kembali. Dan juga danaunya. Sudah lama tidak pergi ke sana. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Nanti keburu sore. Aku tak sabar dan langsung berlari. Ferdi menyusulku sambil berteriak. Woi, tunggu aku. Tak lama, aku dan Ferdi sudah sampai di dekat hutan. Tapi, sungguh aku heran. Semuanya kini telah berubah. Ya ampun, sudah berapa tahun aku tidak pernah lagi ke tempat ini. Ternyata tempat ini sudah bukan lagi hutan. Aku terperanjat melihat pemandangan yang ada di depanku. Hutan ini kini berganti dengan pabrik besar. Pohon-pohon ditebangi, dan hanya menyisakan sedikit pohon yang beruntung masih bisa bertahan hidup. Asap mengepul menuju langit dari cerobong pabrik. Kok bisa begini? Kemana pohon-pohon yang tadinya berdiri kokoh di sini? Aku mulai kecewa. Ferdi menepuk punggungku lalu berbisik. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik kita lanjutkan saja perjalanan kita menuju danau. Aku berjalan lesu.
sudah tidak punya semangat untuk melanjutkan perjalanan. Saat aku kecil, aku sering bermain di sini, memanjat pohon yang sekarang entah pergi kemana. Tak lama, sampailah di danau tempat tujuan kami. Aku kembali mengangkat satu alisku. Betul-betul terkejut. Aku melihat danau yang dulu jernih itu, kini telah berwarna hitam. Aku jijik melihat danau yang kini kotor. Seluruh bibir danau dipenuhi sampah. Bau busuk menyebar kemana-mana. Ferdi aku lihat menutup hidungnya dengan kerah baju yang dia pakai. Air di sana berwarna coklat kehitaman, berbau tak sedap, serta berbagai macam sampah mengapung di permukaannya. Sedang apa di situ? Terdengar suara seseorang membentak. Kalian tidak boleh berada di sini. Pergi, pergi. Ternyata seorang satpam pabrik telah berdiri di depan kami. Ia membentak sambil mengacukan tongkat hitam pendeknya. Tapi, bukannya berlari menjauh, aku malah menantang. Aku tetap berdiri dan menatap dengan tajam. Aku tiba-tiba merasa sangat marah. Ferdi sudah menarik-narik tanganku. Wajahnya berkeringat karena takut dipukul dengan tongkat. Hei, anak kecil, cepat pergi. Apa kalian tidak baca papan pengumuman di sana? Tak ada seorang pun yang boleh memasuki wilayah pabrik. Aku tetap bergeming. Aku melihat satpam itu dengan marah. Kalian tidak boleh bermain di tempat pembuangan limbah. Mengerti? Satpam itu berseru galak kepadaku. Justru Bapak yang membuat saya marah. Kenapa semua pohon di sini ditebangi? Aku ganti melotot. Satpam tampak terkejut. Kalian tahu apa? Dulu di sini hutan. Kenapa pohon-pohon di sini ditebangi? Aku kembali bertanya. Satpam itu terlihat bingung. Sudahlah, kalian tanpa izin berada di sini. Kalau kalian mau bertanya, jangan tanya saya. Pergi sana, sebelum aku benar-benar marah. Satpam itu kembali mengacukan tongkatnya. Bapak lihat asap itu. Bapak lihat limbah dan sampah di danau ini. Bapak lihat air yang busuk itu. Bapak kok tega dulu ini hutan dan danaunya sangat jernih? Itu bukan urusanku, kata satpam itu. Nada suaranya makin galak. Kalian mau pergi atau tidak, Atau kalian mau ditangkap dan dibawa ke kantor polisi? Apakah Bapak sudah punya izin untuk mendirikan pabrik di sini? Satpam itu tertawa. Dengar ya, anak kecil, pabrik ini berdiri atas izin pemerintah. Kalian mau ditangkap polisi? Ayo segera pergi sebelum tongkat ini memukul kalian. Bukan izin dari pemerintah, Pak, tapi izin dari kami, warga di sini. Kami merawat hutan ini dari dulu. Aku tidak mau kalah, tapi satpam itu tampaknya makin marah. Ferdi menarik tanganku dengan keras. Ia hampir menangis. Ayo kita pergi saja. Percuma melawan satpam. Tak ada pilihan selain pergi daripada dipukul dengan tongkat si satpam pabrik. Aku berjalan lesu, tidak bicara selama perjalanan pulang. Walaupun Ferdi berusaha mengajakku berbicara, aku memang begitu kalau sedang kesal. Di rumah pun aku murung. Sampai
Ayahku mengajak aku bicara. "Alfi, kenapa sih kok murung terus?" Ayah bertanya sambil mengelus punggungku. Aku mendengus pelan. "Tidak ada apa-apa." Ayah terkekeh pelan. Masa sih? Kok wajahnya cemberut? Cerita dong." Aku akhirnya mengalah, menceritakan semua kejadian yang membuatku kesal. "Oh, begitu. Biar sajalah, kita tidak berani melawan. Kalau pemerintah sudah mengizinkan, nanti juga mereka kena batunya." Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Sudah 2 tahun yang lalu, ketika aku dan Fergie mencari ujung pelangi, di pagi hari itu terjadi keributan besar. Banjir bandang terjadi. Danau dekat pabrik kini meluap, menerjang apa saja yang dilewatinya. Ayah dan ibu berlari menuju kamarku yang berada di lantai 2, menyelamatkan diri dari terjangan air danau kotor itu yang sekarang memenuhi kampung. Aku panik ketakutan, tapi ibu bilang aku harus tenang. Beberapa hari kemudian, banjir surut menjadi semata kaki. Dari luar rumah terdengar suara kecipak air. Banyak anak seumuranku bermain kejar-kejaran. Baju mereka basah terciprat air. Di sana ada Fergie yang melambaikan tangan menyuruhku keluar. Tanpa disuruh 2 kali, aku keluar menghampirinya. "Lihatlah, ada pelangi. Pelangi itu seperti berasal dari arah danau. Ayo kita ke sana," ajak Fergie. Aku tertawa. "Tidak mau ah, airnya bau." Kamu belum dengar ya? Orang-orang berkata, pabrik itu telah hancur, rusak diterjang banjir. Semua alatnya terendam air. Kini warga sepakat untuk tidak akan mengizinkan jika pabrik itu dibangun kembali. Mereka takut banjir kembali datang. Hutan itu akan kembali ditanami pohon. Aku tersenyum sambil memandang pelangi yang jauh ke arah danau. Sekarang, aku merasa sudah menemukan ujung pelangi itu. Aku berterima kasih kepada Fergie. Aku bahagia memiliki sahabat setia. Aku juga bahagia memiliki ayah dan ibu, orang tua terbaikku. Kehadiran mereka melebihi nilai koin emas, dan kampung ini adalah tempat paling hebat yang kumiliki. Melebihi hebatnya Gucci, tempat di mana-mana koin itu emas berada.